ما خيب الله ما خيب الله. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inda nuzulil matar mustajab doa padu." Di saat turunnya hujan itu doa mustajab, maka perbanyaklah doa. Kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu nasun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih rawahu Bukhari fi sahih. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana, limpahan puji kehadirat Allah yang maha menurunkan rahmatnya setiap waktu dan saat. Sepanjang zaman alam semesta menyaksikan kedermawanan Allah yang maha memelihara setiap hamba-hambanya dengan kasih sayang yang melebihi segenap kasih sayang. Kasih sayang tunggal dari Rabbul Alamin yang telah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Sejauh manapun langkah seorang hamba, ia tetap bersama Allah dengan kebersamaan yang tidak akan pernah bisa terpisah. Selalu bersama Rabbul Alamin. Sebelum mereka lahir ke muka bumi, mereka di alam rahim sendiri, belum ada yang mengenal wajahnya, belum pula ia mengenal siapapun, belum melihat apapun dan belum mendengar apapun dan belum mengenal apapun. Allah telah bersamanya dan memeliharanya sehingga ia lepas ke permukaan bumi dengan izin Allah untuk hidup di atas buminya. Kemudian ia akan wafat, diturunkan oleh tangan-tangan sahabat dan kekasihnya ke dalam kubur, dan ditinggalkan oleh semua keluarga dan kekasihnya sendiri, dan tanah pun dibenam, ditutupkan, dan selesailah ia dalam kesendirian. Ia bersama Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama hamba-hambanya dalam kehidupan dan dalam kematian. Dan dialah yang paling dekat kepada kita, karena telah Allah mengenalkan dirinya Al-Qarib. Akan tetapi kedekatan kepada Allah yang lebih dekat dari seluruh hamba-hambanya kepada kita ini sering dibatasi dengan tirai dosa. Ketika tirai dosa itu menutup, maka walaupun tidak jauh antara kita dengan Allah, tapi terasa lebih jauh dari perjalanan ribuan tahun. Karena
tertutup dengan tirai dosa. Walaupun ia sangat dekat dengan Allah, seperti orang yang sedang duduk di sebelah dinding. Di sebelah dinding satunya adalah temannya. Hampir saja ia berdampingan, hanya dibatasi dinding saja. Ia sangat dekat dan tidak ada yang lebih dekat padanya selain temannya, tapi ia terbatasi dan tidak akan bisa bersatu dan bersama. Demikianlah tirai yang menghalangi sebagian hamba-hamba Allah dengan Allah. Akan tetapi tirai yang demikian dahsyatnya itu, yang bila telah menutup, maka tidak seakan-akan jauh kita dari Allah dengan jarak ribuan tahun ini, akan tersingkap dan terbuka dengan taubah dan inabah. Jika jiwa kita memanggil nama Allah, ingin dekat kepadanya, tidak ingin menyembah pada Tuhan selainnya dan meminta dan memis, maka terbukalah penghalang antara dia dengan Allah. Jadilah dia orang yang mendapatkan kedekatan ke Hadratur Rabb. Hadirin hadirat, akan datang suatu masa kita akan dikuburkan dan selesai. Di saat itu ia sendiri, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun, mungkin ribuan tahun dalam kesendirian, tidak bisa berbicara pada siapapun, tidak bisa pula berbuat apa-apa, hanya pasrah kepada ketentuan Allah. Tidak bisa berbuat apapun selain pasrah kepada ketentuan ilahi. Bukan 1-2 tahun, tetapi ribuan tahun di dalam kegelapan barzakhiyah, dalam keadaan sendiri. Apa yang mereka perbuat hanya menanti dan menunggu saja. Itu saja yang mereka perbuat. Menunggu sidang akbar. Berbahagialah mereka yang di masa hidupnya dipenuhi dengan berlian-berlian ibadah, sehingga perhiasan mulia itu menemaninya pula di alamul barzakh, di dalam penantiannya kepada sidang akbar. Merugilah mereka yang wafat dalam keadaan miskin daripada ibadah, maka ribuan tahun dalam kegelapan, ribuan tahun dalam rintihan, ribuan tahun dalam penyesalan, ribuan tahun sendiri. Sendiri, hadirin hadirat, tidak ada teman, tidak ada musuh, tidak ada kekasih, tidak siapapun yang menemani. Demikian keadaan setiap manusia yang wafat, demikian keadaan kita pula. Kan tetapi ketika seorang wafat di dalam iman dan mulia, maka amal ibadahnya menemaninya. Tahu barangkali lebih dari itu, ruhnya berkumpul bersama para siddiqin nanti saat-saat perjumpaan sidang akbar dengan Allah. Beruntung orang-orang yang wafatnya dalam kerinduan kepada Allah. Ia wafat dalam keadaan rindu kepada Allah, maka ia menunggu ribuan tahun di dalam barzakh dalam kerinduan, sehingga ia dibangkitkan di yaumul qiyamah bersama orang-orang yang rindu kepada Allah. Betapa indahnya ketika perjumpaan antara Allah dan dirinya yang telah ribuan tahun menanti perjumpaan dengan Allah. Sedangkan Allah telah menjelaskan kepada sang Nabi, saat Nabi menjelaskan kepada kita, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang rindu jumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu jumpa dengannya. Demikian hadirin hadirat, tuntunan ilahi agar kita mencapai kebahagiaan yang kekal di dunia, di barzakh dan di yaumil qiyamah.
Demikian beruntungnya orang-orang yang mengikuti sang Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih, dan beliau telah menjelaskan kepada kita, la yazal nas min ummati zahirin hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Tidak akan ada habis-habisnya umatku akan terus ada dari kelompok umatku, maksudnya dari kaum ulama dan kaum fuqaha yang terus membela kebenaran, yang terus di dalam kesucian, yang terus mengajak kepada kemuliaan khusyuk, mengajak kepada meninggalkan perpecahan dan permusuhan, mengajak kepada akhlak mulia, mengajak kepada hal-hal yang luhur. Tidak akan ada habisnya pada sana. Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun, sampai mereka berjumpa dengan Allah, tetap mereka terlihat dengan jelas. Maka berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, setelah wafatnya sang Nabi, dikatakan di dalam mengenai hadis ini, maka Ibn Mas'ud berkata, alaikum bil jamaah, inna Allah la yaj'al ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la inna Allah la yaj'al jama'ah min ummat Muhammad ala dhalal. Sungguh kalian ini berpadulah bersama jamaah. Allah tidak akan menjadikan kelompok terbesar pada umat Muhammad dalam kesesatan. Demikian berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak akan terjadi kelompok terbesar umat Nabi Muhammad dalam kesesatan. Oleh sebab itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarah Sahih Al-Bukhari menukil tentang riwayat Ibn Mas'ud ini, bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah akan terus ada. Walaupun mereka yang terus mengingkari dan lepas dari jamaah, tapi Rasul menjaminnya kelompok mulia itu akan terus ada. Dari sejak zaman sang Nabi sallallahu alaihi wasallam terus sampai hari kebangkitan mereka tetap ada. Alhamdulillah hadirin hadirat. Dan juga penjelas dari hadis ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Allah tidak akan menjadikan jamaah umat Muhammad itu dalam kesesatan. Yang kesesatan adalah yang memisahkan diri sedikit-sedikit. Demikian hadirin hadirat, jangan sampai kita tergoyang dengan pemahaman-pemahaman baru yang keluar dari 4 mazhab besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena telah dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa umat Nabi Muhammad yang jamaah, yang kumpulan besar, tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Jadi tidak ada kumpulan baru yang mengatakan ini umat muslimin sekarang kebanyakan dalam kesesatan, salah. Karena yang muncul dari 4 mazhab besar ini telah dijamin kebenarannya dengan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak akan habis-habisnya kelompok dari umatku akan terus zahir, akan terus ada sampai mereka berjumpa dengan Allah. Hadis ini menenangkan kita. Alhamdulillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bahwa kelompok itu pasti terus ada dan terlihat. Jadi jangan tertipu kalau ada yang bilang ini sesat, itu batil, ini bid'ah, ini munculnya baru. Justru Rasul telah berkata, sungguh mereka tetap ada dan tetap ada, tidak sirna. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah. Sampailah kita di malam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita terus mendalami hikmah-hikmah ilahiyah dengan tuntunan Al-Qur'anul Karim dan dengan apa-apa yang dibawa oleh sang Nabi. Allah Subhanahu wa taala terus bersama hamba-hambanya sepanjang hamba-hambanya terus dalam kehidupan, lantas wafat, mereka berpindah ke alamul barzakh,
masih di alam rahim, ada yang di alam dunia. Semuanya Allah menjawab pada mereka, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah di dunia, apakah di barzakh, atau di alam rahim, atau di alam arwah, Allah tetap bersama mereka dan dekat. Ini undangan ilahi kepada jiwa kita. Allah mengundang sanubari kita untuk dekat kepadanya dan untuk selalu bersamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku dan kalian aku akan ingat pada kalian. Lamaran-lamaran ilahi untuk jiwa yang memahami kemuliaan hidup, memahami hakikat kehidupan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lihat bagaimana hamba-hamba Allah yang saleh, yang terdahulu, yang selalu dituntun dan di dalam pemeliharaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejadian Nabi Allah Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang ketika masih kecilnya bermimpi melihat matahari dan bulan dan bintang-bintang bersujud kepadanya. Ia berkata, menyampaikan dan mengabarkannya kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Siapa Nabi Yaqub? Putranya Nabi Ishaq. Siapa Nabi Ishaq? Putra Nabi Ibrahim. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Nabi Allah Yusuf itu bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu alaihi salam. Nabi Yaqub yang mendengar mimpi itu paham mimpi ini adalah tanda kenabian. Maka ia berkata pada Yusuf, jangan kau ceritakan pada saudara-saudaramu kabar ini. Sungguh syaitan itu akan membuat permasalahan dan dunia. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, cinta Nabi Yaqub pada Yusuf jauh lebih besar daripada saudara-saudaranya. Bukan karena membeda-bedakan atau pilih kasih. Tentunya Nabi Yaqub lebih memuliakan Yusuf karena ia Rasulullah, karena ia utusan Allah, mesti lebih dimuliakan dari yang lainnya. Maka ini dilihat oleh saudara-saudaranya dan membangkitkan kedengkian. Mereka berkata, cinta ayah kita cuma untuk Yusuf. Kita mesti menjauhkan Yusuf dari ayah kita supaya kita kebagian perhatian ayah. Maka dibawalah Yusuf dengan izin dan berat hati dari ayahnya untuk dibawa berburu, lantas dibuang di dalam sumur. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam menaruh kepercayaan pada kakak-kakaknya, ternyata yang dipercaya berkhianat. Maka Nabi Allah Yusuf dijatuhkan di dalam sumur dan dibawakan pada ayahnya Binyamin Khalid. Pakaian Yusuf yang dibolehi darah seekor kambing. Ayahnya menangis dalam kesedihan karena kehilangan putra yang akan menjadi rasul dan nabi. Barangkali firasat ayahnya tahu bahwa anaknya ini pasti dalam penjagaan Allah, tapi berat rasanya berpisah dengan anak yang demikian dia cintai. Dari dahsyatnya kesedihan Nabi Allah Yaqub karena kehilangan putranya ini, ia pun menjadi buta karena terlalu banyak menangis. Nabi Allah Yusuf didatangi oleh kafilah yang sedang ingin mengambil air. Maka ketika wadah air diturunkan dan ditarik ke atas, yang terangkat bukan air tapi bayi atau anak yang sangat terang benderang wajahnya. Maka berkata orang yang besar, hadza gulam, Masya Allah, indah sekali anak ini. Nabi Yusuf ketika melihat itu gembira.
syukurlah aku dapat orang yang baik yang menolongku. Ternyata Nabi Allah Yusuf dikecewakan lagi. Orang yang mengambilnya itu ternyata bukan orang yang berniat baik. Orang yang mengambilnya ini justru seorang penjual budak. Maka Nabi Yusuf dijual di pasar dengan harga murah. Maka Yusuf alaihissalam 2 kali dikecewakan oleh makhluk. Ia pun dibeli oleh seorang kaya raya dan diberi tinggal di dalam istananya. Lantas Yusuf pun mendapat fitnah dari istri orang kaya tersebut, sehingga orang kaya itu menjebloskannya ke dalam penjara, padahal terbukti Yusuf tidak bersalah. Maka 3 kali Nabi Allah Yusuf kecewa karena menaruh harapannya kepada hamba. Demikian Allah memberikan pemeliharaan dan pendidikan kepada Rasulnya. Seorang Rasul tidak layak untuk menaruh harapan terkecuali kepada Allah. Hingga ia telah kembali kepada Allah, harapannya selalu milik Allah. Lantas dia pun keluar tidak lama dari penjara, diangkat menjadi menteri keuangan. Dari seorang anak yang dibuang di sumur, lantas diangkat lalu dijual dengan harga murah sebagai budak, lalu masuk penjara, di akhirnya diangkat menjadi menteri keuangan. Demikian hebatnya bahwa kehidupan Yusuf alaihissalam melewati samudera kehidupan. Maka ia pun mempunyai hak untuk membagi-bagikan sedekah dan zakat untuk masyarakat fuqara. Maka Yusuf melihat di antara orang-orang yang mengantri adalah kakak-kakaknya. Ini kakak-kakakku dulu yang membuang aku di sumur. Nabi Allah Yusuf mengenali mereka dan mereka tidak mengenali Yusuf. Maka di saat itu Nabi Allah Yusuf melihat ada seorang anak kecil. Oh, ini pasti adikku. Karena memang diriwayatkan di dalam kutub tafsir namanya Bunyamin alaihi salatu wassalam, seorang nabi. Yusuf berkata kepada pengawalnya, taruhlah timbangan, alat timbangan emas ini ke kantong yang untuk adikku yang kecil itu Bunyamin. Taruh di dalamnya, tanpa ada yang tahu. Setelah hal itu terjadi, maka diumumkanlah alat penimbang yang terbuat dari emas hilang. Semua mereka harus digeledah. Maka ketika digeledah, ketemulah alat penimbang emas pada tempat Bunyamin. Maka menangis kakak-kakaknya meminta pengampunan pada Yusuf. Bebaskan adik kami ini, ambil salah satu dari kami. Jangan bawa anak kami, adik kami ini Bunyamin. Ayah kami sudah tua, akan sedih kalau seandainya anak ini pula lagi akan kalian bawa. Nabi Allah Yusuf tetap berkeras, tetap anak ini adalah pencuri dan dia harus ditangkap dan bersama kami. Kalian pulanglah pada ayah kalian. Mereka pun kembali kepada ayahnya dalam kesedihan. Saya mengadu kepada ayahnya dan Nabi Allah Yakub ditimpa musibah yang lebih besar karena dia mencintai Bunyamin yang juga akan menjadi nabi, yang juga tercabut darinya. Maka Nabi Allah Yakub yang telah buta berkata pada anak-anaknya, pergi kalian dari hadapanku, jangan kembali terkecuali membawa Yusuf. Maka mereka pun pergi dan berputus asa. Mereka kembali kepada sang menteri keuangan. Wahai Tuhan kami, tolonglah lepaskan adik kami karena ayah kami sudah dalam keadaan tua renta, sudah buta, tidak bisa melihat karena sedih ditinggal salah satu anaknya. Sekarang kalian akan ambil lagi anaknya, maka ia akan dalam kesedihan. Maka berkata Nabi
Nabi Allah Yusuf, tahukah kalian dosa kalian kepada adik kalian Yusuf? Maka mereka melihat wajah menteri ini, teringatlah kepada Yusuf. Mereka berkata, innaka anta Yusuf, apakah kau ini Yusuf? Nabi Allah Yusuf berkata, ana Yusuf wa hadha akhi, aku adalah Yusuf dan ini adalah adikku. Maka mereka pun berpelukan dan memohon maaf kepada Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Allah Yusuf berkata, ini pakaianku, idhabu biqamisi hadha, pergi kalian kepada ayah kita, berikan pakaianku ini dan usapkan ke wajahnya. Lantas bawa ayah dan ibu ke istana. Ini kalian saya sampaikan dari surat Yusuf. Maka mereka pun kembali kepada Yakub alaihissalatu wassalam. Sampai di pintu, maka Nabi Allah Yakub berseru, inni ajidu riha Yusuf, aku mencium baunya Yusuf. Maka ketika diusapkan pakaian Yusuf ke wajahnya, bertanda basira, maka ia pun melihat kembali. Demikian dia Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Maka mereka pun datang bersama-sama menuju istana Nabi Allah Yusuf, dan mereka memberi salam penghormatan ayah Yusuf yaitu Nabi Yakub dan ibunya, dan juga adik-adik dan kakak-kakaknya memberikan salam penghormatan kepada Yusuf. Maka berkatalah Nabi Allah Yusuf, wahai ayah, ini ternyata makna dari mimpiku yang terdahulu. Karena matahari dan bulan dan bintang-bintang memberi penghormatan padaku. Matahari adalah ayahnya, bulan adalah ibunya, dan bintang-bintang adalah saudara-saudaranya. Demikian hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala melewatkan hari-hari permukaan bumi dengan hikmah-hikmah besar. Ribuan tahun yang silam akan tetapi dinukil di dalam Al-Quranul Karim jadi bahan renungan bagi kita bahwa Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Hadirin hadirat, tentunya lebih lagi kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarakatuh, pemimpin Nabi dan Rasul. Kembali kepada ayat yang kita baca tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ini kalau orang kafir melihat kaki mereka, mereka akan melihat kaki kita saat mereka bersembunyi di gua. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, Abu Bakar, bagaimana pendapatnya? Ma ya'ruf ma ra'yuka bi ithnain wa wallahu thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah? Demikian hebatnya Rasulullah SAW dengan tenang dan sejuknya jiwa beliau di dalam keadaan yang demikian berbahaya. Saya berkata, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada dua orang yang ketiganya adalah Allah? Makna dari firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Demikian hadirin hadirat, hakikat iman yang mesti kita pahami dan kita dalami dari kemuliaan kebersamaan bersama Allah dalam segala hal. Di dalam kesulitan, di dalam musibah, dalam kenikmatan, jangan lepaskan cahaya ilahi dari dalam jiwa. Sungguh Nabi kita Muhammad SAW tiada henti-hentinya menuntut kepada kemuliaan dan menjadi lambang daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam
sedang dihadapkan kepadanya hidangan makanan, maka makanan itu bertasbih. Terdengar tasbihnya oleh para sahabat. Kita memahami bahwa seluruh benda dan makhluk itu bertasbih kepada Allah. Akan tetapi hadirin hadirat, Allah jadikan makanan itu bertasbih dan terdengar oleh para sahabat ketika makanan itu dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan kemuliaan yang demikian dahsyatnya dari manusia yang paling dimuliakan Allah dengan cahaya tuntunan ilahi Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika para sahabat dalam kehausan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menaruh bejana, lantas keluarlah air dari jari-jari beliau, lantas beliau bersabda, hayya 'ala at-tahuril mubarak wal barakah min Allah. Sini datangilah, kunjungilah keberkahan yang dilimpahi di air suci ini dan keberkahan dari Allah. Beliau sendiri yang mengatakan tahurul mubarak. Datanglah hayya 'ala tahuril mubarak. Sini datang kepada air suci yang diberkahi. Dari mana? Yang keluar dari jari-jari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal seperti ini hadirin hadirat mestilah kita kenali sejarah-sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan saya yang terakhir di malam hari ini adalah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ini mencintai sujud. Beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang sangat menyukai sujud. Sehingga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, bertanya para sahabat kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana sujudnya Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam jika bersujud, kata Sayyidatina Aisyah, sepanjang 50 ayat, kira-kira begitu. Kalau sholat malam 50 ayat. Kalau bacaan orang yang lancar bacaan Al-Qurannya 100 ayat itu kira-kira setengah jam. Kalau 50 ayat ini kira-kira 15 menit dalam satu kali sujudnya. Hadirin hadirat, demikianlah jiwa yang turut bersujud. Barangkali berbeda dengan jiwa-jiwa kita. Tubuh, jiwa kita ingin bersujud, tapi tubuh kita menolak. Hati kita ingin sujud kalau perlu 5-6 jam, tapi tubuh kita menolak untuk lama-lama bersujud. Kenapa? Karena tubuh kita ini kurang dipenuhi cahaya sujud. Kalau sudah tubuh dipenuhi cahaya sujud, ia tidak akan merasa lelah dalam bersujud. Jika kita lepas dari kenikmatan sujud, maka ingin rasanya sujud dengan segera dan selesai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aqrab ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Demikian diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Derajat yang hamba yang paling dekat kepada Allah adalah saat dia bersujud. Inilah yang sedekat-dekatnya hamba kepada Allah, dan inilah yang paling sulit kita nikmati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu arda ditanya oleh para sahabat, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Thawban tidak menjawab. Pertanyaan kedua, Thawban tidak menjawab. Pertanyaan ketiga, baru ia menjawab, aku telah bertanya pertanyaan ini kepada Rasul, dan beliau menjawab, perbuatan yang paling dicintai Allah kathratus sujud, banyak bersujud kepada Allah, itulah perbuatan yang dicintai Allah. Hadirin hadirat, di dalam riwayat Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa arda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari
ketika Rabi'ah bin Ka'ab ini meminta kepada Rasul, Murad berkata, ya Rasulullah, aku minta padamu agar aku bisa bersamamu, wahai Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa'inni bi kathrati sujud. Bila kau ingin dekat denganku di surga dan menemaniku di surga, maka perbanyaklah sujud. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mendengar nama-nama mulia semacam Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang digelari As-Sajjad karena ia sujud 1000 kali setiap malamnya, melakukan salat 500 rakaat di dalam tahajudnya. Berkata Al-Hafidz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menukil ucapan Imam Nawawi di dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim bahwa ketika ditimbang antara lamanya berdiri atau banyaknya sujud, maka banyaknya sujud lebih mulia dari lamanya berdiri di saat salat. Demikianlah yang diperbuat oleh para sahabat, mereka memperbanyak sujudnya. Hadirin hadirat, muliakanlah hari-hari kita dan malam-malam kita dengan memperbanyak sujud. Dan pula jangan lupakan diri dan jiwa kita. Jika diri kita bersujud, ingat jiwa kita agar pula bersujud kepada Allah. Ketika jiwa telah bersujud kepada Allah, maka ia akan menikmati kehidupan ini bagaikan surga. Ia akan sudah sampai ke dalam kenikmatan surga sebelum ia wafat, karena telah menikmati indahnya kedekatan ke Hadratur Rabb. Jika seseorang telah memahami dan merasakan indahnya zikrullah, indahnya mengingat nama Allah, indahnya mensucikan nama Allah, ia akan merasakan kenikmatan yang lebih dari seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi. Ia akan lupa dengan surga dan segala isinya, akan lupa dengan neraka dengan segala ancamannya, karena ia telah menikmati kenikmatan yang terluhur dan tertinggi, yaitu kemuliaan khusyuk di dalam kemuliaan hudurul qalb, di dalam cahaya sujud. Bukankah telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih, sungguh Allah telah mengharamkan api neraka dari membakar anggota sujud, menunjukkan ibadah sujud ini ibadah yang sangat mulia dan dia dirangkai di dalam salat. Dan Rasul telah bersabda, "Waju'ilat qurratu 'aini fi salat." Allah jadikan hal yang paling kucintai adalah salat. Ketahuilah, ketika meledak dari kerinduan sang Nabi kepada Allah, beliau melampiaskannya dengan memperbanyak salat, dengan melakukan ruku dan sujud. Hadirin hadirat, warisilah kemuliaan sujud ini. Jadikan hari-hari kita dalam kemuliaan sujud. Dan ingatlah saat-saat di mana kita semua kelak akan sendiri di alamul barzakh, ribuan tahun menanti keputusan Allah, menanti sidang akbar. Beruntunglah mereka yang wafat di dalam barzakhnya sebagai orang yang merindukan Allah dan anggota sujudnya menyaksikannya bahwa ia banyak bersujud. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman ya Rahim. Kami mengadukan keadaan kami yang demikian jauh dari kemuliaan sujud. Rabbi, kepada siapa kami meminta kalau bukan kepada yang Maha memiliki kelezatan sujud? Tumpahkan atas kami kemuliaan ini, curahkan atas kami kebahagiaan di dalam kemuliaan sujud. Rabbi ya Rahman ya Rahim, kami berdoa kehadiran-Mu agar Engkau melimpahkan kepada kami keberkahan dalam kehidupan dan di dalam sakaratul maut dan di alamul barzakh dan yaumul qiyamah. Limpahi atas kami kebahagiaan dunia wal akhirah, ya Rahman ya Rahim. Dan kami telah melihat bagaimana turunnya hujan di malam ini. Kami meminta padamu agar Kau jadikan hujan ini hujan rahmah, dan jauhkan dari kami hujan yang membawa musibah, ya Rahman ya Rahim. Bila Kau datangkan hujan kepada kami, jadikan hujan ini membawa rahmah, jadikan angin berhembus membawa rahmah, ya Allah ya Allah.
hadirin hadirat, kita teruskan dengan memanggil zikir jalalah, memanggil nama Allah, untuk bermunajat kepada Allah. Ini musim hujan sudah mulai mendatangi dan mengunjungi Jakarta dan sekitarnya, dan tahun yang lalu adalah sedemikian dahsyat dan mengerikannya hujan datang ke wilayah Jabodetabek ini. Maka kita berdoa di malam ini kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan hujan yang membawa musibah, agar dia Allah mendatangkan hujan yang membawa rahmah dan membentengi wilayah kita dari musibah yang datang. Dan Rabbi, kami berdoa agar Kau ringankan pula cobaan bagi muslimin muslimat di permukaan bumi barat dan timur, dan khususnya di wilayah Jabodetabek ini ya Rahman ya Rahim, wilayah kota muslimin terbesar di muka bumi. Akan tetapi sedemikian dahsyatnya musibah datang kepada kita di tahun yang lalu. Kita berdoa kepada Allah dengan keagungan nama Allah agar Allah Subhanahu wa taala membentengi musibah dari kita. Fa ya Allah 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 ya Hadirin hadirat, di saat kita dalam kegundahan atau dalam kesedihan, ingatlah satu waktu saat kita sedang bersendiri di dalam barzakh kita. Di saat itu kita tidak bisa lagi menyebut nama Allah, tidak bisa lagi bersujud, tidak bisa lagi beribadah. Maka serulah namanya dengan suara lirih, dengan kerinduan kehadirannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah dari muslimin muslimat, memberikan matahari kebangkitan muslimin di barat dan timur. Amin.